Selamat malam, kembali lagi bersama saya YB Guru. Di segmen kali ini saya akan membahas tentang perkenarian bersama Mas Danu. Selamat malam Mas Danu. Siap. Ya, kali ini saya akan melihat di postingan itu kok burung yang namanya Denjaka punya Mas Danu itu lagi eksis-eksisnya. Nah ini mau tak ulas gimana sejarahnya, simak terus. Ya, ini kembali lagi di segmen podcast Dobol-Dobolan. Kali ini saya akan membahas gimana sih Mas Danu kok bisa dapat Denjaka tuh ceritanya gimana? Sebelumnya saya ngerokok boleh ya Mas ya? Boleh. Biar santai gitu Mas. Nek wong Jawa ngomongnya ki ben santai. Oh ya meh ngerokok ini. Podcast Dobol-Dobolan. Oke Mas Jadi, Danu. awalnya tuh saya bisa tertarik di burung itu dari tahun 2016 Mas. Saya itu malah dulu isengnya itu cuman bermain burung ocehan Mas awalnya. Ya. Saya itu pada kala tahun 2016 sampai 2018 saya tuh masih sekolah Mas. Jadi kayak saya tuh hobi pengen kok main burung kok kayaknya seru rame. Jadi saya pelihara burung ocehan Mas. Saya mulai nekuni kenari itu tahun 2018 pertengahan. Masih sekolah ya? Masih sekolah Mas. Ya kalau dikata tuh saya pemain baru Mas. Masih belajar juga. Enggak yang kayak gimana Mas. Soalnya ki yo di atas langit masih ada langit Mas. Ya, betul. Jadi saya itu awal tertarik main burung. Dulu beri burung itu di pasar burung Mas. Awal mula burung ocehan itu ya? Awal mula. Ntar Mas, iklan sedelo. Pateni sih. Ya. Yuk. Awal mula itu saya jalan-jalan ke pasar burung karena niat hati itu bener-bener pengen Pelihara kenari. burung. Saya itu main ke pasar burung, saya tertarik Mas. Di kiosnya Cak Agus. Oh, Itu burung warna hijau. Dulu itu beli dengan nominal harga 500.000 Mas. serinya apa itu Mas? Serinya kalau tidak salah itu F1 Mas. Ya, terus? Nah, itu burung tak namain Hercules. Ya, oh. Dari burung itu cikal bakal saya main kenari yang Ya, awal mula suka. ya bisa punya banyak temen, banyak silaturahmi ke event sana sini sama burung itu Mas. Sampai di tahun 2020 itu burung stabil banget Mas. Stabil banget. Dulu itu kenari ya Mas, itu masih belum ramai. Hanya beberapa peminat saja. Kalau di tahun sekarang nih Mas, kenari kan udah bener-bener naik kasta Mas. Ya, oh. Hampir semua malah sekarang ocehan. Kita bicarakan tentang laber ya Mas. Ya, oh. Kalau sekarang laber itu yang ramai mesti kenari. Kenari, ya. Dan sekarang tuh ada wadah sendiri komunitas buat ke kenari di mana tempat pun itu. Ya, benar. Terus saya itu main burung itu sampai tahun 2020 itu burung itu stabil Mas. Ya, Stabil, ditawar mahal. ya, oh. Tawar mahal tidak dikasih ke karena saya dulu belinya juga murah. Oh. Dari situ burungnya mati Mas, dimakan tikus Mas. Terus? Makan tikus tuh saya yo mulai agak lemes Mas Ya. main burung. Saya sempat vakum itu selama 1 tahun Mas, 2020 ke 2021. Itu saya sempat vakum. Terus saya digegeri sama adalah Ya. saya dikasih kepercayaan sama teman saya. Ayo mainan Digegeri. burung lagi. Ayo Mas, main burung. Saya beli ke burung. Alhasil itu saya mungkin yo mulai tertarik lagi sama
burung karena saya lihat postingan teman-teman itu sudah mulai rame mas, Heeh. sudah mulai rame Rame dan dan saya pada tertarik juara. Wah, lagi, teman-temanku pada juara. ya tertarik lagi. Oke lah, saya turun teman saya itu janjian pantau burung punyanya orang Solo. Ya, Saya dari Semarang berangkat jam 7 sendiri. sendiri mas, berangkat jam 7 itu sampai Solo jam kurang lebih jam 9 kan, saya mampir sarapan Ya, pondasi penting. ya. Terus saya main ke rumahnya itu sampai keluar mas, ternyata saya kurang cocok sama burungnya, saya kurang cocok sama burungnya. Terus kebetulan pada hari itu ada event latresan di Klaten. Ya. Itu kalau tidak salah itu latres Akaratu itu mas, spesialan itu. Oh, Saya langsung putar balik ke sana. Ya. Siapa tahu lah, saya tak nyolok ada burung tangan. yang serak. Ya. Terus saya tertarik sama satu burung itu mas, namanya itu Sekar Langit. Itu yang sekarang namanya itu Denjaka. Nah, itu serinya apa, Mas? Denjaka. Denjaka itu masuknya tuh serinya ISBB mas. Kalau kita lihat itu ada bongkok-bongkoknya juga Ya, ya. cuman ya nggak gambar banget. Ya, mas. Mati, Mas. Mati mas. Terus gimana, Mas? Setelah Saya- tadi digantangan, lihat Tuh, itu burung Ya, itu cocok. ownernya tuh dari Mas Widi Klaten. Ya, Kalau Mas Widi lihat video ini mas, jangan lupa subscribe. burungnya masih stabil mas di saya. Saya itu langsung kontak Mas Widi. Oke lah, kita bincangnya tuh langsung saya sampai ke rumahnya mas. Ya. Masalah Karena- harga langkah baiknya di Ya. rumah. Saya itu langsung ke rumahnya tuh sekitaran jam 4 sorean lah mas. Jam 4 sorean itu sampai rumahnya, saya ngobrol, negosiasi itu mas. Karena saya udah suka banget sama burungnya. Negosiasi itu sampai jam 10 malam. Awalnya Mas Widi itu Masih enggak, kekeh, tidak mau ngelepas. masih mas. Itu sebenarnya Alasannya itu apa, Mas? kemungkinan ya mas ya. Itu karena dia baru orbitkan burungnya. Jadi masih pengen silaturahmi event sana sini lah. Masih pengen melihat seberapa kuat karirnya burung itu. Terus gimana, Mas? Akhirnya saya bilang baik-baik sama Mas Widi, Mas, kalau burungnya saya berminat, saya suka mas. Kalau Mas Widi berkenan, saya pinang, saya bawa pulang ke Semarang. Terus hasil itu Mas Widi memperbolehkan dengan deal yang harga yo lumayan sih mas, mahal. 1 disit apa 2 disit, Mas? Kalau 2 disit tidak sampai mas, tapi hampir Hampir. mendekati. Ya. Ya. Dan itu saya pinang dan sampai tahun ini itu mas, burungnya masih stabil. Ya. Dari tahun 2021, jadi udah hampir mau jalan 3 tahun ini mas, burungnya masih stabil. Itu sebenarnya burungnya nggak mewah mas, cuman ya burungnya tuh hokinya gede mas. Ya. Cuman saya kalau lihat burung itu saya ya senang, cuma tidak berani nawar. Mewah burungnya nek menurut saya. Ya mungkin Mas Danu untuk ownernya Denjaka mungkin bisa diaplikasikan namanya. Ownernya tuh masih orang Semarang, Ya, siapa itu, Mas? namanya tuh Mas Ilgan. Untuk Mas Ilga, burung Anda top. Ilga Gredi. Nanti kalau ada yang berminat, boleh nanti saya kasih Instagramnya di bio-nya ya mas ya. Ya, Ilga Deskripsinya Gredi. ya. Ya. Jadi burung itu yo sampai sekarang masih stabil dan alhamdulillah yo sehat mas. Itu Denjaka tuh tipikal burung bulu tebal ya, Mas kayak ya. Bulu tebal mas. Sebenarnya burungnya nggak mewah mas. Cuman hokinan itu tadi, hokinya gede burungnya. Kerjaanan lah nek orang bilang sekarang, nggak burung mewah. Mungkin untuk perawatan hariannya Denjaka gimana Mas Danu? Kalau buat rawatan harian itu burungnya tuh simple mas. Karena memang dasarnya tuh burungnya udah tipikal burung bandel. Jadi ya segala medan
gimana pun mau disetting gimana pun burung itu tetap pasti bunyi mas. Cuman paling kendala-kendala ya karena faktor cuaca. Ya, Karena sekarang kan cuaca lagi tidak lagi bisa random. diprediksi ya, Mas. Apalagi mendekati tahun baru mesti banyak hujannya. Nah, untuk Denjaka ini main umbar enggak Mas Danu? Untuk umbar seminggu sekali mas. Seminggu sekali. Untuk umbarannya berapa meter itu? Umbarannya kecil sih mas, cuman 2 meteran aja mas. Terus Hmm, sebenarnya buat dia rest lah mas, istirahat ya, kalau habis main ya. gitu mas ya. Untuk umbarannya berapa berapa minggu sekali Mas tadi? Seminggu sekali mas saya mas. Ya, seminggu sekali. Untuk mungkin jemur sama mandinya Kalau jemur itu mulai dari hari Kamis mas. kalau minggu mau main. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu itu hari free buat dia. Kalau Kamis sampai Minggu itu udah mulai setting burungnya. Free-nya itu free di kandang umbaran apa gimana Mas? Kalau di kandang umbaran itu cuma 1 hari mas. Yang Hmm, 2 hari itu ya biar kita kasih yang enak-enak. istirahat. Ya, kasih apa terserah Ya, aja mas. Biar burungnya makan dulu aja. enaknya sih. Ya. Untuk kalau untuk di umbaran Mas Danu mungkin dibiarin 1 hari apa berhari-hari apa dikebah Mas? Kalau saya tuh karena saya sibuk ya mas ya. Saya juga kerja ya paling sekitaran pulang kerja sih mas, sore paling mas. Jam 4 sore. Jadi sebelum berangkat itu burung udah tak ablak mas di rumah. Dan nanti pulang jam 4 sore ya saya umbar paling ya sampai maghrib gitu baru saya masukin gitu mas. Berarti tidak berhari-hari di kandang umbaran. Enggak mas. Kan saya lihat ini umbarannya Mas Danu di dalam rumah, jadi enak. Nah, mungkin untuk settingannya Denjaka di lapangan tuh gimana Mas? Ribet atau gimana? Simple mas. Sudah tidak banyak settingan mas. Yang penting burungnya makan. Udah gitu aja mas. Main cas Pasti ya Mas? kerja. Enggak mas. Berarti sampai gantangan dibuka. Udah buka kasih makan kerodong lagi aja mas. Nanti langsung naik aja pun enggak apa-apa. Pasti bunyinya. Terakhir Denjaka itu pernah kobongan lah Mas istilahnya di event apa Mas? Denjaka itu terakhir tuh di event Pandawa Cup mas. Iya, iya, Ya iya. itu masih udah lama sih mas. Hampir 4 bulan 5 bulan yang lalu lah mas. Hmm. Itu karena burungnya sekarang masuk kendala mas. Sekarang baru jalan lagi karena dulu itu dapat kendala Apa itu Mas? Sakit apa gimana itu? burungnya sakit mas. Sakit, kondisi cuacanya juga lagi Random. tidak bisa diprediksi, akhirnya burungnya drop. Saya istirahatkan ya, bulan-bulan ini baru keluar lagi mas, tapi masih lager. Tapi rencana ini buat Keluar lagi. persiapan tahun depan, kalau masih burungnya sehat, tidak ada kendala, insya Allah guys, event-event mas. Nah, untuk besok kan ada event ini Mas di Kudus. Ya, Berangkat tidak Denjaka? kemungkinan saya berangkat. Berangkat. Untuk teman-teman yang ada di Kudus besok, kalau ketemu Masnya bisa dikaplok aja tidak apa-apa. Kalau mungkin pemirsa ini serak sama Denjaka, ditawar aja ya tidak apa-apa. Asalkan dompet kalian ya ini. Nah, Tidak mas, tidak mahal, masih nah murah. ini saya mau bertanya ini. Tanggapannya Mas Danu di Kenari era sekarang itu gimana ya Mas? Sama apa tahu pakem-pakemnya di gantangan sekarang gimana? Kalau saya melihat dari tahun 2018 ya mas, saya Hmm, mulai main kenari itu ya. Sampai tahun 2023 mau 2024 ganti tahun kan itu mas. Itu perkembangan kenari sangat sangat pesat hmm, dari faktor penilaian, ya, segi harga, dan kualitas burung mas. bahkan sekarang sangkar juga Kenari adu gengsi bolo. Wah, keren Mewah-mewah Mas, sekarang sangkar Kenari. Seninya Kenari itu di burung juga ada, di sangkar juga ada. Terus gimana Mas Danu bisa dilanjut? Tadi sampai nganu, Tanggapannya ya, buat sekarang keren sih mas. Sekarang saya bisa mengakui kenari itu sekarang lagi naik kasta. ya, Bahkan sekarang itu banyak yang dulunya itu orang yang memandang sebelah mata tentang kalah burung. Kenari. Ya, sekarang kebanyakan tuh owner-ownernya tuh malah
anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi main kenari itu kekinian. Kekinian. Apalagi sekarang udah ada wadah komunitas buat battle kenari. Jadi satu one day kenari lah ceritanya kasarane. Sekarang sudah banyak peminatnya. Dari segi harga juga, wah sekarang laku-lakunya itu benar-benar fantastis mas. Benar-benar fantastis itu. Dengan kualitas burung yang memang saya akui benar-benar mewah mas. Bagus itu mas. Nah, untuk Mas Danu ya, sekarang kan penilaian ada yang model di papan tulis itu mas. Iya mas. Agak bingung nggak mas? Apa mungkin kurang serak apa gimana? Kalau buat saya ya mas, itu kan biasanya kan kalau penilaian terbuka itu kan di tiket tantangan. Kalau saya menilai buat penilaian terbuka di tiket tantangan katakanlah 16G, 24G itu sangat mempermudah mas. Jadi benar-benar kualitas burung kita lihat, ajuan juri juga. Jadi kita memang benar-benar fair mas gitu mas. Kalau kita lihatnya penilaiannya itu lebih terbuka lah ke penonton. Saya sangat setuju mas. Cuman kalau penilaian terbuka dikasih 24G up, itu saya sangat tidak rekomendasikan mas. Kenapa mas? Alasannya? Karena juri kan juga manusia. Iya. Dengan sebanyaknya burung itu pasti kesusahan lah mas. Kalau nggak dikasih korlap satu buat menentukan. Sangat susah mas. Kalau saya tidak rekomendasi itu mas. Buat penilaian terbuka di atas 24G. Kalau 24G ke bawah 16G itu sangat membantu sekali mas. Jadi real benar-benar burung kerja. Tahu burung kerja, burung kualitas. Nah, untuk misal pelanggaran, sekarang kan dulu kan masih kan burung didis kan belum dikasih pelanggaran ya mas? Belum mas. Kalau sekarang kan udah ada. Gimana mas tanggapannya? Ya itu mas, kembali lagi ke juri mas. Sekarang itu penilaian juri itu makin kesini makin bagus mas. Iya. Dari segi pelanggaran, segi kualitas burung, juri sudah lebih jeli mas. Iya. Jadi burung yang benar-benar layak juara tuh ya kelihatan. Ya. Jadi tidak asal. Kalau kita flashback dari tahun 2018-19 itu masih itu mas, main kenari itu gantangnya tuh pojok-pojok semua. Kalau sekarang itu burung wajib track. Adu pintu. Sekarang kualitas burung kalau kurang itu sudah pasti ketinggalan mas. Kalau buat mumpuni di era sekarang loh mas, ketinggalan. Burung sekarang kualitasnya juga makin mewah-mewah, makin bagus-bagus. Mungkin buat teman-teman yang mau cari gacuan, masnya juga ready. Bisa di inbox di Facebooknya apa mas? Facebook saya dan Sukmo Wibowo mas. IG juga bisa ya? Bisa. Tapi lebih tepatnya saya marketnya tuh di Facebook aja mas. Ya. Nanti gini ya, tulis nih gini. Nah, untuk Mas Danu tuh mungkin mainan kenari kan udah lama ya, banyak ceritanya. Nah, kalau kesahnya mainan kenari itu apa mas? Banyak sekali mas. Apa mas? Nah faktor cuaca kan pasti ya. Kalau saya lebih bukan faktor cuaca mas. Kalau saya tuh lebih ke penilaian mas. Kadang tuh gimana ya mas ya? Kalah sama burung odengan apa gimana mas? Ya. Jujur aja. Itu lebih sakit mas karena kita benar-benar nyiapkan burung dengan maksimal. Ya. Ternyata kalahnya sama yang burung odengan. Kalau kualitasnya nggak mumpuni buat juara kan yo koyok redok dongkol mas, mangkel. Manuk disiapke jauh-jauh ya, hari yo. Cuman mbek manuk odengan. Kadang burung nggak kerja aja bisa juara ya mas. Pasti ada mas. Mungkin tanggapan Mas Danu untuk yang tukang odeng itu gimana mas? Tanggapan buat tukang odeng, saya cuma pesan satu mas. Saya tak berguru mas. Saya tak ikut odeng aja. Kayaknya enak mas malah. Tak ikut odengan aja wis. Gak usah ribet-ribet nyeting burung mas kalau gitu mas. Saya beli bahan pun yo bisa mas. Ya toh modal odengan pasti bisa juara. Mungkin pemain-pemain odengan itu kurang pede sama burungnya mas. Ya, cuman kembali lagi ke kualitas burungnya mas. Kalau meskipun kita udah nyiapin odengan dengan kualitas burung seperti itu kan nanti ngerusak pasaran juga. Iya benar. Mungkin sekian dulu podcast saya dengan Mas Danu Sukmo ini. Next konten selanjutnya bisa
komen di bawah dengan siapa. Selamat malam, terima kasih Mas Danu waktunya. Siap, saya terima kasih. Sampai ketemu lagi.